Selamat pagi, selamat datang para hadirin dalam pengadilan pajak atas putusan permohonan banding terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KAP 114/KAB WPJ titik 10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 1/215/15/12/512/17 tanggal 26 April 2017 tahun pajak 2015 atas nama PT PZU dengan NPWP 02511814251200 yang beralamat di Jalan Ayani nomor 170 RT 8/3 Semarang Tengah Semarang atas putusan nomor PUT 0024015.2018/PP/M 2B tahun 2019 atas jenis pajak PPh Badan tahun pajak 2018 dengan pokok sengketa bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi positif penghasilan neto dari peredaran usaha sebesar 13.929.163.217 sebagaimana pokok sengketanya. Yang pertama, pemohon banding mengajukan banding atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KP 114/KAB/WPJ 10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 25 Badan tahun 2015. Yang kedua, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas peredaran usaha tahun pajak 2015 sebesar 13.999.163.271. Dan yang ketiga, bahwa yang menjadi alasan koreksi adalah pada tahun pajak yang diperiksa terdapat koreksi dasar pengenaan pajak atas peredaran usaha berupa pendapatan pengurusan biaya balik nama atau BBN, serta berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemohon banding dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak dan perhitungan penghasilan kena pajak pemohon banding ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tata tertib persidangan pengadilan pajak kali ini diharapkan di dalam ruangan sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Di dalam ruangan siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan wajib menitipkan barang bawaan kepada petugas wajib atau security. Apabila melanggar, hakim berhak mengeluarkan peserta sidang. Baik, itulah tata tertib persidangan pajak kali ini. Kami kembalikan kepada hakim ketua. Baik, pengadilan pajak dengan putusan nomor PUT /0041015/2018/PP/M 2B tahun 2019 dibuka. Kepada panitia dipersilakan untuk membaca ketetapan ketua pengadilan pajak. Pengadilan pajak dengan susunan majelis sebagai berikut. Nia Afiriza sebagai hakim ketua, Ali Hakim sebagai hakim anggota, Yohanes Silverus Winoto sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Rizky Amelia sebagai panitera pengganti. Baik, saya akan mengkonfirmasi kehadiran dan identitas pihak yang terkait. Untuk terbanding, apakah hadir? Hadir yang mulia. Untuk pihak pemohon banding, apakah hadir? Hadir yang mulia.
bahwa yang menjadi sangketa dalam banding ini adalah koreksi penghasilan neto tahun pajak 2015 sebesar 13.929 juta sekian yang tidak disetujui pemohon banding. Bahwa menurut terbanding, atas penelitian dokumen yang berkaitan dengan pengurusan BBN, dokumen kwitansi penyerahan uang kepada Biro Jasa terbanding berpendapat sebagai berikut. Bahwa dalam jangka pengurusan BBN kendaraan, pemohon banding bekerja sama dengan pihak ketiga Biro Jasa Perorangan. Dalam penyerahan uang kepada pihak ketiga untuk pengurusan BBN, terdapat dua lembar kwitansi yang harus ditandatangani oleh pihak ketiga. Kwitansi yang pertama adalah kwitansi atas penyerahan uang untuk biaya notis. Kedua, kwitansi atas pembayaran jasa pengurusan oleh pihak ketiga. Pemohon banding mengakui bahwa biaya tetap atau biaya proses tersebut tidak ada bukti pendukungnya. Bahwa menurut terbanding, karena ada di dalam harga jual bermotor yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk PPN dan biaya pengurusan BBM, maka yang menjadi penghasilan pemohon banding adalah jumlah keseluruhan nilai dalam harga jual tersebut di luar PPN dan biaya bea balik sama kendaraan bermotor. Menurut terbanding, berdasarkan proses penjualan kendaraan bermotor diketahui bahwa atas pembayaran yang diterima pemohon banding dari konsumen seharusnya diterbitkan faktur pajak atas harga jual unit kendaraan bermotor dan atas pengurusan BBN selain biaya notis. Bahwa terbanding, apabila uang pengurusan BBN yang diterima dari konsumen merupakan uang titipan, maka setelah pengurusan BBN dan masih terdapat nilai sisa uang titipan tersebut seharusnya dikembalikan. Bahwa menurut pemohon banding, lawan transaksi pemohon banding dalam hal pengurusan BBN yaitu Biro Jasa. Bahwa menurut pemohon banding, seharusnya yang dikerjakan oleh terbanding untuk mendapatkan bukti pengeluaran biaya proses adalah biaya pihak Biro Jasa. Bahwa pada saat itulah konsumen menyerahkan sejumlah uang yang dipostai dalam akun titipan BBN oleh pemohon banding yang digunakan untuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan samsat. Bahwa sehingga terbanding berpendapat bahwa selisih tersebut adalah jasa yang harus dibayar oleh konsumen atas jasa pengurusan surat-surat kendaraan. Bahwa pemohon banding tidak setuju atas koreksi terbanding tersebut dengan alasan faktanya dalam realita bisnis otomotif. Bahwa terbanding tidak mau mengakui adanya biaya jasa pengurusan BBN, STNK, dan BPKB yang harus dibayarkan pemohon banding kepada Biro Jasa. Terbanding hanya mau mengakui biaya STNK dan BPKB-nya. Bahwa berdasarkan ketentuan dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk terbanding, silakan untuk menyampaikan tanggapan. Izin Yang Mulia, berdasarkan tanggapan terbanding berdasarkan penelitian atas dokumen penjualan, permohonan banding melakukan penjualan kendaraan kepada konsumen dengan sistem on the road. Dokumen yang dibuat oleh pemohon banding berupa SPK, diskon, kwitansi, dan dokumen delivery order. Jumlah yang diterima merupakan jumlah keseluruhan yang tergabung dalam satu angka, sehingga semuanya merupakan pendapatan yang menjadi bagian dari harga jual. Laporan keuangan SPT tahunan PPT tahun pajak 2015, pemohon banding telah melaporkan laporan pengurusan BBN sebesar 4.098 juta sekian. Saat pembelian, konsumen membayar yang oleh pemohon banding dicatat sebagai BBN. Terbanding tidak mengetahui peruntutan tentang biaya. Permohonan banding langsung mencatat jumlah selisih lebih lanjut secara neto sebagai laba pengurusan BBN. Saat pemeriksaan, pemohon banding hanya memberikan dokumen berupa perhitungan laba pengurusan BBN. Pemohon banding juga tidak memberikan bukti pendukung. Pemeriksa atau terbanding merekonstruksi kembali pencatatan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi penghasilan pemohon banding adalah jumlah keseluruhan nilai dalam harga jual di luar PPN dan biaya bea balik nama.
Dokumen yang dipinjamkan ataupun yang ditujukan pemohon banding selama proses keberatan maupun banding tidak mendukung alasan keberatan. Mengingat bahwa di dalam harga jual kendaraan yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk dengan PPN, maka perhitungan laba pengurusan BBN dihitung kembali dengan mengeluarkan nilai PPN yang terlebih dahulu dihitung. Koreksi laba pengurusan BBN tahun 2015 yaitu senilai 13.929 juta sekian, peredaran usaha tahun 2015 sebesar 234.487 miliar sekian. Tanggapan atas pernyataan permohonan banding atas laba pengurusan BBN merupakan pendapatan lain-lain. Laba pengurusan BBN tidak dicatat dalam akun pendapatan lain-lain, namun dicatat sebagai pendapatan pokok. Tanggapan atas uang yang diterima merupakan uang konsumen untuk uang titipan. Pemohon banding pada saat penjualan kendaraan kepada konsumen mencatat dalam kwitansi penerimaan uang. Seharusnya dikembalikan seluruhnya kepada konsumen. Pemohon banding tidak mengembalikan sisa uang pengurusan BBN. Kesimpulan dan usul. Terbanding telah tepat melakukan perhitungan penghasilan kena pajak dengan menghitung berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Pada saat keberatan maupun banding, pemohon banding tidak dapat memberikan dokumen atau bukti atas biaya tetap, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Terbanding selain melakukan koreksi positif atas laba pengurusan BBN, juga melakukan koreksi negatif atas biaya jasa pengurusan BBN. Koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Usul terbanding berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep/00149/KAB/WPJ 2017 tanggal 22 Desember 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kami mengusulkan agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan banding pemohon banding. Demikian yang mulia. Untuk pemohon banding, silakan untuk menyampaikan tanggapannya. Izin yang mulia bahwa kegiatan usaha pemohon banding adalah dealer sepeda motor. Kemudian pemohon banding menjual dengan dua macam sistem, yaitu off the road dan on the road. Sengketa ini timbul dari penjualan dengan sistem on the road, di mana pengurusan dari pemotor STNK, BPKP, dan sebagainya diserahkan kepada pihak ketiga atau biro jasa. Tagihan biro jasa kepada pemohon banding terdiri dari notis, biaya proses, dan biaya jasa pengurusan yang berasal dari biro jasa tersebut. Baiklah, sehingga didapatkan kesimpulan akhirnya biaya yang pertama itu ada biaya pengurusan BBN yang meliputi biaya notis, biaya proses, dan biaya jasa dicatat sebagai utang BBN net, bukan peredaran usaha. Harga yang tertera di faktur pajak yakni harga off the road, sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP sesuai dengan peraturan SE 21/PJ 51/2000 butir 10. Kalau dilihat yang ketiga, kalau dilihat dari SE 21/PJ 51 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka sudah seharusnya atas biaya pengurusan BBN dan selisih yang timbul itu tidak terutang PPN sama sekali. Hal ini merujuk pada surat edaran tersebut dan juga dapat dilihat dari pada hasil putusan PP dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 251/B/PJK/PJK/2017, khususnya pada halaman 1 poin nomor 5, 6, 7, dan 8 yang secara detail dan jelas menjabarkan tidak terutang PPN sama sekali. Selain itu, pemohon banding juga menyampaikan penjelasan tertulis pada nomor 001/PP/X/2018, nomor 014/PZU/PP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, dan penjelasan tertulis nomor 28 PZU PP
I 2019 tanggal 9 Januari 2019 mengenai kesimpulan akhir sehubungan sidang banding atas keputusan terbanding nomor KEP 001/9 garing KB KEB garing WPJ 10/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, bahwa berkaitan dengan hutang BBN yang menjadi pokok sengketa terbanding melakukan koreksi dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk hutang BBN dari konsumen sebesar 48 miliar, untuk notis sebesar 28 miliar, sehingga didapatlah jumlah yang seharusnya dicatat itu sebesar 19 miliar. Untuk laba pengurusan BBN CFM SPT pemohon banding itu sebesar 4 miliar, sehingga didapatlah koreksi pendapatan badan usaha yang oleh terbanding itu sebesar 15 miliar. Lalu, adapun koreksi tersebut terdiri dari biaya jasa pengurusan CFM SPT PPH 21 wajib pajak itu sebesar 753 juta. Sehingga didapatlah biaya proses itu sebesar 14.978.2016. Sehingga didapatlah kesimpulan akhirnya. Yang pertama itu adalah proses pemungutan BBN STNK dan BPKB yang ditanggung oleh konsumen merupakan uang titipan yang akan dibayarkan kepada jasa pengurusan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan DPP PPN. Yang kedua, harga yang tertera di faktur pajak yakni harga off the road, sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur harga penjual yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP sesuai dengan SE 21/PJ 51/2000 butir 10 beserta contohnya perhitungan DPP PPN pada lampiran kedua. Yang ketiga itu merujuk pada SE 21/PJ 51/2000, maka sudah seharusnya atas biaya pengurusan BBN dan selisih yang timbul itu tidak terutang PPN sama sekali. Hal ini juga dilihat pada hasil pada halaman 40 B poin 1 dan halaman 41 poin nomor 5678 yang secara detail dan jelas menyebabkan tidak terutang PPN sama sekali. Yang keempat itu terdapat jurisprudensi untuk kasus yang serupa, yakni putusan Mahkamah Agung nomor 546 garing B garing PK garing PJK garing 2018 dan 251 B PK PJK 2017 terkait perhitungan PPN serta putusan Pengadilan Pajak nomor 43259 PP M.I 15 2013 mengenai PPN sebagai titipan konsumen. Demikian dari saya, yang mulia. Terima kasih. Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dan fakta-fakta serta berdasarkan peraturan yang ada, majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat peredaran usaha yang tidak dilaporkan oleh pemohon banding, sebagaimana telah didalilkan oleh terbanding. Bahwa majelis berpendapat koreksi peredaran usaha sebesar 13.929 juta tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding, sehingga penghasilan neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut. Penghasilan neto menurut majelis sebesar 1.694 juta sekian. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, memutuskan mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KUP 001/KUP/WPJ 10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 00001/200/15/512/512 tanggal 26 April 2017 tahun pajak 2015 atas nama PT NPWP 02511814251200 beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 170 RT 08 RW 03 Semarang Tengah, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut. Penghasilan neto sebesar 1.694 juta sekian, kompensasi kerugian sebesar 2
2.830 juta sekian, penghasilan kena pajak 4.525 juta sekian, PPh terungkap 0, kredit pajak sebesar 533 juta sekian, PPh yang lebih bayar 533 juta sekian. Demikian diputus pada sidang di luar tempat kedudukan di Palembang berdasarkan musyawarah setelah penghasilan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dengan putusan nomor PUT 0014/2018/PP/M2B tahun 2019 telah dinyatakan selesai. Baiklah, putusan nomor PUT strip 2040.15.2018 PPM2B tahun 2019 atas permohonan banding. Dengan ini pengadilan pajak dianggap selesai, maka majelis hakim dan para hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.